Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok 4 Perencanaan Wilayah Pedesaan. Pada presentasi kali ini kami akan membawakan tema mengenai identifikasi potensi wilayah. Kelompok kami terdiri dari 9 orang yaitu Dian, Eliza, Ira, Lutfiana, Maharani Simbi, Miranda, Ririn, Tiska, dan Zahrima. Sebelumnya perkenalkan saya Tiska Sahila sebagai moderator video yang akan memandu presentasi pada hari ini. Presentasi kali ini akan dibawakan dengan urutan presentasi mata berantai, jadi kami persilahkan kepada teman-teman untuk membahas presentasinya sesuai dengan urutan masing-masing. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian identifikasi potensi wilayah. IPW atau identifikasi potensi wilayah merupakan penggalian data-data potensi wilayah terkait dengan data-data sumber daya di desa dan data-data pendukung yang ikut memberikan andil dalam pengelolaan usaha tani. Kemudian, tujuan identifikasi potensi wilayah. Identifikasi potensi wilayah bertujuan agar mengetahui permasalahan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah sehingga akan diperoleh data primer dan data sekunder yang akurat sebagai acuan untuk penyusunan program penyuluhan. Lalu manfaat dari identifikasi potensi wilayah sendiri yang pertama tersedianya data dan informasi yang akan dipergunakan dalam pengambilan keputusan baik bagi perencanaan usaha tani maupun pelaksana penyuluhan pertanian. Yang kedua, tersedianya data dan informasi yang memberikan gambaran yang akurat mengenai potensi wilayah tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu metode identifikasi potensi wilayah yang menggunakan metode PRA. Seiring dengan perubahan zaman yang beralih pada pemberdayaan masyarakat, idealnya dalam melakukan penggalian data potensi IPW dapat menggunakan metode PRA, sebagaimana tuntutan Permentan Nomor 25 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan program penyuluhan pertanian. Nah, PRA adalah sekelompok teknik atau metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, serta membuat rencana dan tindakan nyata. Selanjutnya yaitu teknik penerapan PRA. Yang pertama yaitu peta wilayah. Tujuan dari pembuatan peta wilayah meliputi diketahuinya kondisi, potensi lingkungan, dan masalah yang ada dalam wilayah desa. Yang kedua yaitu menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program dan tata ruang pembangunan. Data yang dapat diambil seperti sumber daya alam, batas wilayah, perumahan, tata letak lahan, tata letak sarana dan prasarana. Nah, berikut ini contoh dari pembuatan peta wilayah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Peta transek. Tujuannya diketahui gambaran potensi suatu wilayah lengkap dengan informasi, kondisi, dan ekosistem dengan gambaran membelah wilayah atau desa. Data yang diambil itu ada topografi dan kemiringan wilayah, jenis flora dan fauna, tata guna lahan, dan kepemilikan lahan. Terus juga ada yang namanya kalender musim. Tujuannya diketahui kegiatan, peristiwa, masalah, dan peluang dalam suatu siklus waktu. Data yang diambil itu ada iklim, pola tanam, hama penyakit, harga dan pergantian usaha. Contohnya kami mengambil kalender musim itu di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis. Terus juga ada yang namanya diagram Venn. Tujuannya diketahui hubungan pengaruh, kedekatan, manfaat suatu lembaga, baik formal maupun non-formal di masyarakat. Data yang diambil itu jenis lembaga, keterkaitan antar lembaga, manfaat lembaga, dan kualitas lembaga. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Kemudian adalah kalender atau diagram harian. Tujuannya dari kalender atau diagram harian ini yaitu diketahuinya gambaran pola kegiatan keluarga. Lalu, diketahuilah gambaran peluang dalam pemanfaatan sumber daya keluarga. Data yang diambil yaitu data umum aktivitas keluarga, pemanfaatan waktu oleh keluarga. Baik, selanjutnya adalah data sekunder, di mana data sekunder ini tujuannya diketahuinya gambaran awal keadaan desa, masyarakat, dan lingkungannya. Data yang diambil seperti kependudukan, kelembagaan,
batas wilayah, sarana dan prasarana desa, program pembangunan, dan lain sebagainya. Lalu ada peta mobilitas, di mana peta mobilitas ini tujuannya diketahui hubungan masyarakat antar perseorangan atau kelompok dengan luar lingkungannya. Data yang diambil, letak lokasi, jenis kegiatan, jarak atau waktu, jenis transportasi, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bagan perubahan dan kecenderungan. Bagan perubahan dan kecenderungan merupakan teknik PRA yang memfasilitasi masyarakat dalam mengenali perubahan dan kecenderungan berbagai keadaan, kejadian serta kegiatan masyarakat dari waktu ke waktu. Hasilnya digambar dalam suatu matriks. Bahkan perubahan memfasilitasi masyarakat untuk memperkirakan arah kecenderungan umum dalam jangka panjang serta mengantisipasi kecenderungan tersebut. Hasilnya adalah bagan atau matriks perubahan dan kecenderungan yang umumnya desa atau yang berkaitan dengan topik tertentu. Misalnya hasil panen, jumlah penerapan, cuaca, dan lain-lain. Berikut ini merupakan contoh dari bagan perubahan dan kecenderungan. Simbol bintang mewakilkan jumlah orang yang bekerja, yang mana pada pertanian musiman dan buruh tani dari tahun ke tahun cenderung menurun. Hal ini karena banyaknya peluang menjadi pegawai. Pertanian bunga mulai ada pada tahun-tahun terakhir. Pegawai negeri meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini karena pengaruh pendatang yang datang sebagai pegawai. Pegawai swasta, pedagang, penduduk pendatang juga meningkat dari tahun ke tahun. Karena hal ini, pertanian tradisional menjadi kekurangan tenaga kerja, sehingga banyak yang beralih dengan tanaman impor yang dilakukan oleh sedikit orang dengan harga jual yang tinggi. Selanjutnya yaitu mengenai bagian ranking kesejahteraan. Ranking kesejahteraan merupakan suatu teknik PRA yang sangat berguna untuk mengidentifikasi tingkat kesejahteraan dalam satu wilayah, dusun atau desa. Ranking kesejahteraan memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan kriteria-kriteria terhadap kesejahteraan masyarakat serta menilai perbedaan-perbedaan dalam kesejahteraan di wilayah mereka. Melalui metode ini dapat diperoleh suatu gambaran tentang perbedaan-perbedaan kesejahteraan masyarakat dan dapat membantu lembaga untuk mengidentifikasi kelompok sasaran suatu program. Cukup sekian, waktu saya kembalikan kepada moderator. Fakta lapangan. Dengan teknik PRA, yaitu pembuatan kalender musim, teknik penyusunan kalender musim adalah teknik PRA yang memfasilitasi pengkajian kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian yang terjadi berulang dalam satu kurun waktu tertentu atau musiman dalam kehidupan masyarakat. Berikut adalah pembuatan kalender musim dari Desa Jelegong, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Gambar kalender di atas berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2021 sampai dengan 2022 di Kabupaten Temanggung. Pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei terjadi musim penghujan, dan bulan Maret sampai dengan bulan Oktober terjadi musim kemarau. Untuk bulan November dan Desember adalah awal dari musim penghujan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Berikut penjelasan mengenai tanaman yang cocok untuk ditanam beserta musimnya. Padi. Padi bisa ditanam mulai bulan Desember dan akan dipanen pada bulan Maret. Karena masa tanam padi berkisar sekitar 3 bulan. Tentu setelahnya, sawah tidak langsung ditanami padi, melainkan diberikan perlakuan terlebih dahulu terhadap tanah sawahnya atau tanah yang digarap. Setelahnya, padi bisa ditanam lagi pada bulan April dan akan dipanen setelah padi berumur 3 bulan. Kemudian jagung. Jagung merupakan tanaman yang cocok ditanam pada musim kemarau. Jagung bisa mulai ditanam pada bulan Agustus dan akan dipanen pada bulan Oktober, karena masa tanam jagung sendiri adalah 3 bulan. Kemudian jagung.
Jagung merupakan tanaman yang cocok ditanam pada musim kemarau. Jagung bisa mulai ditanam pada bulan Agustus dan akan dipanen pada bulan Oktober. Karena mengingat masa tanam jagung sendiri adalah 3 bulan. Kemudian cabai. Cabai bisa mulai ditanam pada bulan November dan akan dipanen pada bulan Januari. Karena masa tanam cabai juga berkisar 3 bulan. Sepertinya pada umumnya harga cabai akan melambung tinggi pada bulan Februari dan ini akan memberikan keuntungan pada petani cabai karena perhitungan masa tanamnya yang sesuai. Kemudian kacang tanah. Kacang tanah merupakan tanaman yang cocok ditanam pada bulan Juni dan akan dipanen pada bulan Agustus. Karena masa tanam kacang tanah adalah 3 bulan. Kemudian ubi kayu. Ubi kayu sendiri merupakan tanaman yang memiliki masa tanam sekitar 7 bulan. Ubi kayu bisa mulai ditanam pada bulan Maret dan akan dipanen pada bulan September. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai cara menentukan kalender musim di Kecamatan Galur, Kulon Progo. Menurut data yang diambil dari BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Galur, Kulon Progo, untuk mencari kalender musim diperlukan BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Biasanya, setiap BPP salah satu anggotanya tergabung dalam grup BMKG yang mana tugasnya untuk melaporkan curah hujan di setiap minggunya di kecamatan tersebut. Pengukuran menggunakan alat khusus dan gelas kaca. Apabila air yang dihasilkan tinggi, maka curah hujan tinggi di minggu tersebut dan begitu sebaliknya. Dengan demikian, penyuluh dapat mengetahui musim tanam selanjutnya dan bisa disampaikan kepada petani. Seperti saat ini, curah hujan terbilang cukup tinggi sehingga saat memasuki awal musim tanam palawija atau yang dimaksud adalah kedelai, tanah masih lunak. Tentunya hal ini dapat memberi efek yang baik pada pertanian. Kemudian keterkaitan teori dan fakta. Berdasarkan teori metode identifikasi potensi wilayah yang ada apabila dikaitkan dengan fakta sudah sesuai, terutama pada langkah-langkah dan cara menentukan atau membuat identifikasi potensi wilayah dengan menggunakan metode PRA atau Participative Rural Appraisal. Berdasarkan data-data yang diperoleh, penerapan teori dengan fakta yang ada disesuaikan dengan wilayah suatu daerah, musim di suatu daerah yang berbeda, perbedaan waktu pada suatu daerah, dan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman telah menyampaikan urutan presentasi pada hari ini. Untuk selanjutnya akan kami bacakan kesimpulan dari identifikasi potensi wilayah. Yang pertama, IPW bertujuan agar mengetahui permasalahan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh wilayah, sehingga akan diperoleh data primer dan data-data lainnya yang akurat untuk penyusunan penyuluhan. Kemudian untuk identifikasi potensi wilayah kami menggunakan metode PRA yaitu teknik atau metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang kondisi kehidupan desa serta membuat rencana dalam tindakan yang nyata. Alat-alat PRA ini sendiri dapat terbagi menjadi beberapa macam yaitu bisa menjadi peta wilayah, peta musim, kalender musim, kemudian diagram Venn, perencanaan oleh menggunakan tabel dan sebagainya.
Kemudian untuk penggunaan teknik PRA tersebut dapat dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah sesuai dengan daerah masing-masing, yaitu berdasarkan data-data yang diperoleh dari penerapan teori dan fakta yang ada dalam suatu daerah, musim dalam suatu daerah yang berbeda, serta perbedaan waktu pada suatu daerah dan lain-lain. Semoga dapat dimengerti ya teman-teman. Untuk selanjutnya kami buka sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.